Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikhwan Fajar Khatami dengan NPM 2255061007. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan em, mencoba eh, mengimplementasikan eh, styling penulisan ilmiah untuk tugas akhir. Jadi eh, dalam penulisan ini pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan eh, struktur dari tugas akhirnya. Jadi pada halaman pertama saya akan menuliskan dulu judul yang judul penelitian saya. Misalnya saya memilih judulnya adalah pemrosesan bahasa alami berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi dan klasifikasi sarkasme pada korpus bahasa Arab. Nah, eh, ini adalah contoh atau pemisalan dari judul yang akan saya ambil. Lalu selanjutnya ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dan daftar gambar. Itu halaman selanjutnya akan kita section break. Maaf. Section break. Nah, lalu di sini adanya daftar isi. Lalu kita patch break untuk di sini. Kita patch break. Lalu di sini adanya daftar tabel. Dan kita patch break. Lalu di sini adanya daftar gambar. Nah, lalu setelah dari adanya daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar, saya akan melanjutkan ke bab intinya. Dan di sini saya misalnya ada saya membuat adanya 5 bab pada penulisan ilmiah saya, yang mana dari halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar itu akan kita section break. Nah, bab pertama saya ada pendahuluan, lalu untuk tiap bab-babnya kita patch break. Bab keduanya ada tinjauan pustaka, kita enter dulu lalu kita patch break. Setelah itu ada metodologi penelitian, kita patch break. Lalu ada hasil dan pembahasan, kita patch break. Lalu ada simpulan dan saran. Nah, setelah bab simpulan dan saran kita section break untuk kita membuat adanya daftar pustaka. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat heading 1. Nah, misal kita di sini membuat heading 1, kita modify terlebih dahulu. Kita membuat ini otomatis, lalu ini ukurannya 26, lalu ini Time News Roman. Nah, jadi kita oke aja. Lalu kita coba terapkan di sini. Nah, lalu kita menambahkan numberingnya. Di sini kita menggunakan ini numberingnya. Kita edit dulu define new multi. Kita tambahin titik dan spasi. Oke. Nah, sudah jadi untuk numberingnya sendiri. Lalu kita akan terapkan ke setiap judulnya. Di sini
kita heading 1, kita hapus nomornya. Ini juga heading 1, kita hapus nomornya. Dan ini juga heading 1, kita hapus nomornya. Nah, lalu kita heading 1 semua untuk bab-babnya. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Dan daftar pustaka juga kita heading 1, kita hapus nomornya. Setelah itu kita akan membuat heading 2. Jadi heading 2 ini digunakan untuk subbab. Misal pada bab pendahuluan, bab 1 yaitu bab pendahuluan, saya akan mempunyai 5 subbab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, lalu rumusan masalah, lalu tujuan penelitian, lalu ada manfaat penelitian. Nah, misal ada 5 subbab ini, kita akan membuatnya di heading 2. Kita modify dulu heading 2-nya. Mulai 16. Dan list Roman, lalu kita pencet OK. Lalu langsung saja kita buat ini menjadi heading 2. Nah, sudah jadi heading, ketika telah menjadi heading 2, ini juga bisa diterapkan di bab-bab lain. Misal di tinjauan pustaka itu yang akan menambahkan adanya teori terkait uh, dan karena di sini saya membahas tentang NLP, jadi mungkin ada natural language processing. Nah, di sini kita buat dia menjadi heading 2. Dan misal di metodologi penelitian itu ada waktu dan tempat penelitian dan tahapan penelitian. Kita buat dia menjadi heading 2. Ini juga misal hasil pembahasan. Kita buat dia menjadi heading 2. Lalu ini simpulan dan juga syarat. Kita buat dia menjadi heading 2. Nah, ini heading 2. Nah, lalu kita juga akan membuat adanya heading 3 jikalau diperlukan. Misal di teori terkait di sini saya mungkin ini saya dapat dari paper yang saya gunakan, di mana pada pembahasan atau judul penelitian yang terkait ini menggunakan adanya SandGate Swarm Optimization. Nah, di sini saya akan membuat ini menjadi heading 3. Kita modify dulu, kita mati, kita time use Roman, lalu kita OK. Lalu kita buat ini menjadi heading 3. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk setiap judulnya. Dan untuk teksnya sendiri, saya akan mencoba mencari lorem ipsum. Nah, saya akan mengcopy ini.
Saya akan mengcopy ini. Saya akan mengcopy ini. Di sini kita juga membuat heading teks ya, teks normal. Di sini kita namakan aja normal, automatic, ukurannya itu 12, lalu Times New Roman. Nah, ini justify, lalu kita pencet OK. Nah, untuk teks kita menggunakan heading seperti ini atau teks normal di sini bukan heading. Misal kita ingin copy lain, segini di rumusan masalah, kita copy, hapus formatnya. Nah ini sudah menggunakan normal. Jadi agar setiap formatnya itu nantinya menjadi sama. Nah, selesai untuk uh, format-format heading dan teks normal. Lanjut kita akan melakukan citasi. Di sini saya sudah menginstal adanya Mendeley. Nah, di sini Mendeley. Uh, di sini saya mungkin akan mencoba mengupload paper yang saya gunakan saat ini. Nah, di sini sudah saya upload. Uh, Kayak gini. Dan saya juga sudah menginstal Mendeley site, namun di sini belum bisa saya gunakan. Saya juga belum tahu kenapa, karena statusnya di sini terblokir Mendeley site saya. Namun ini masih bisa digunakan dengan cara seperti ini. Saya misalnya ingin menginsert citation di sini, lalu saya go to Mendeley saja. Nah, lalu saya memilih men-cite ini atau mensitasi ini. Nah, di sini akan diproses. Nah, lalu untuk formatnya sendiri bisa kita ganti-ganti di sini. Nah, begini. Dan begitu pun dengan bibliografinya. Di sini saya tinggal insert aja bibliografi. Nah, telah muncul langsung untuk bibliografinya. Selanjutnya kita akan melakukan adanya tabel dan gambar atau membuat caption pada tabel dan gambar. Misal di metodologi penelitian, saya menginsert gambar flowchart seperti ini. Misal saya mengupload gambar flowchart seperti ini, lalu di sini kita tinggal insert caption, yang mana di sini kita membuat label baru yang bernama adalah gambar. Oke. Dan numberingnya di sini formatnya 23, dan di sini kita include chapter number dengan use separatornya yaitu period, dan ini mengikuti startnya mengikuti heading satunya. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita ganti dulu, kita ke heading dulu, kita ganti ini modify automatic italic, ininya 12, Times Roman, jadi kita buat ini di tengah. Oke. Nah, lalu ini tinggal kita tuliskan saja uh,
Misal gambar 3.1 ini flowchart, eh, mekanisme sentimen analisis lah. Ini misal saja. Oke. Lalu untuk tabel sendiri, di sini misal saya membuat tabelnya ada di ini waktu dan tempat penelitian ya. Ya misal di tahapan penelitiannya saya membuat tabel. Di sini langsung aja kita insert caption. Di sini kita buat new label dulu, yaitu tabel. Oke. Lalu numberingnya juga sama, kita include ini. Oke. Kita pencet oke. Ya, ini tabel 3.1 misal eh tabel teks dan apa tabel tahapan penelitian misalnya. Nah, lalu kita tinggal insert aja tabelnya gini. Nah, jadi kita sudah membuat adanya caption untuk tabel. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan daftar isi pada penelitian kita, apa karya styling penulisan ilmiah. Untuk daftar isi sendiri kita menggunakan table of content, kita custom table, langsung saja kita oke. Nah, di sini auto muncul untuk daftar isinya. Begitu juga dengan daftar tabel. Kita insert table of figure yang kita pilih tabel. Nah, di sini muncul daftar tabelnya. Begitu juga dengan daftar gambar. Kita insert table figure, kita pilih di sini tuh caption tabelnya gambar. Nah, kita masukkan. Nah, ini masuk gambar ya. Nah, dengan begini kita sudah membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Selanjutnya adalah penomoran halaman. Untuk penomoran halaman, kita mulai dari daftar isi. Di sini saya membuat kita unlink dulu to previousnya. Lalu kita memilih di sini banded page number, kita format page number kita ubah dulu. Yang mana untuk daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar itu menggunakan Romawi kecil. Oke. Nah, lalu untuk di pendahuluan itu kita ganti 1 2 3, namun startnya di 1. Oke. Nah, untuk penomoran halaman sudah selesai. Berikutnya adalah misal kita ingin update tabel pada daftar isi, daftar gambar, ataupun daftar tabel. Untuk melakukan itu sangat simpel. Kita tinggal mengupdate-nya saja. Caranya adalah, nah di sini kita bisa update table itu di sini. Misal saya ingin menambah
tabel ada di sini. Insert, insert caption, tabel, oke, tabel 2.1, misalnya tabel NLP, kita insert tabel. Nah, seperti ini. Lalu pada daftar tabel itu kita tinggal klik kanan aja, update field, update entire table, oke. Nah, lalu di sini muncul auto adanya tabel NLP yang baru kita tambahkan. Ini juga berlaku pada daftar isi dan juga daftar gambar. Mungkin sekian dari percobaan saya untuk menulis format dari styling penulisan ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.